Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah masjidil mukminun yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk bisa menunaikan sholat subuh berjamaah. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi Muhammad yang berkaitan dengan keutamaan seseorang menangis karena takut kepada Allah dan karena rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada hadis Ibnu Umar. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala lamma ishtadda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'u qila lahu fi sholati faqala muru Aba Bakrin falyusalli bin nasi. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha inna Aba Bakrin rajulun raqiqun idza qara'a al-Qur'ana qalabahu al-bukaa. Faqala muruhu falyusalli. Wa fi riwayatin an Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu inna Aba Bakrin idza qama maqamaka lam yusmi'in nasa minal bukai muttafaqun alaih. Hadis ini berkaitan dengan detik-detik atau hari-hari wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Maimunah, beliau itu mulai sakit karena sepanjang hidup beliau itu sakit itu 2 kali. Ketika beliau diracun oleh seorang Yahudi perempuan, dan ketika Rasulullah SAW hendak wafat, dan itu pun menurut para ulama itu sisa-sisa racun yang masih ada di tubuh Nabi Muhammad SAW. Ketika di rumah Maimunah, ketika beliau mulai sakit, Nabi itu bertanya kepada para istri yang lainnya, ini hari apa? Terus ditanyakan oleh Nabi, ini hari apa? Para istri Nabi itu tahu kalau Nabi itu tanya tentang ini hari apa, ini hari apa. Para istri Nabi itu tahu. Nabi itu bertanya tentang kapan giliran beliau itu di rumah Aisyah. Padahal pada waktu
waktu itu masih jatah dari istri Nabi yaitu Maimunah. Akhirnya para istri Nabi itu memberikan izin kepada Nabi Muhammad SAW, jatah bermalamnya itu diberikan kepada Aisyah selama Nabi Muhammad SAW sakit. Akhirnya Nabi Muhammad SAW di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ketika di rumah Aisyah, sakitnya Nabi Muhammad SAW ishtadda, sakitnya bertambah. Ya, sakitnya bertambah parah. Yang akhirnya ketika di rumah Aisyah dekat dengan Masjid Nabawi, sahabat Bilal itu datang kepada Nabi, minta izin untuk mengumandangkan azan. Kemudian Bilal pun datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika datang kepada Nabi, Nabi dalam keadaan berbaring sakit. Nah, ketika itu Nabi Muhammad SAW mengatakan, muru Abu Bakr falyusallibinas, perintahkan sahabat Abu Bakar untuk menggantikan saya mengimami manusia. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, perintahkan Abu Bakar untuk menggantikan saya menjadi imam. Nah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha itu sebagai anaknya Abu Bakar As-Siddiq tahu bagaimana kalau ayahnya itu sholat. Abu Bakar itu adalah raqiqul qalbi, hatinya halus, hatinya lembut. Maka kalau sholat pun menangis. Akhirnya Aisyah ini takut kalau menjadi imam manusia karena banyak nangisnya. Itu dikhawatirkan manusia itu yatasya'a. Ya, manusia itu ketika banyak nangisnya akhirnya menjadi tidak khusyuk bagi seorang yang sholat di belakangnya. Akhirnya Aisyah ini mengatakan kepada Nabi, inna Abu Bakrin rajulun raqiqun idza qara'al Qur'ana khadabahul buka. Kata Aisyah, wahai Nabi, Abu Bakar itu adalah orang yang hatinya sangat ketika baca Quran nangis. Maka dikhawatirkan kalau ketika sholat baca Quran nangis, sehingga nangis terus menjadikan orang yang di belakangnya itu malah kalau banyak nangis itu tidak bisa. Kemudian apa kata Nabi? Muru Abu Bakar, perintahkan Abu Bakar untuk sholat mengimami manusia. Nabi tetap memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam sholat. Akhirnya ada Hafsah di situ. Hafsah, ya, para sahabat mengatakan, tolong sampaikan. Ya, dalam riwayat itu Aisyah ngomong kepada Hafsah. Dalam riwayat yang lainnya yang ngomong itu Bilal. Hafsah Aisyah itu mengatakan kepada Hafsah, tolong sampaikan kepada Nabi, yang mengimami itu Umar bin Khattab saja, karena Abu
Abu Bakar itu hatinya lembut, barangkali kalau imamin nangis terus. Akhirnya apa? Hafsah yang ngomong, hanya ngomong kepada Nabi, wahai Nabi, sekiranya yang jadi imam itu adalah Umar bin Khattab. Apa kata Nabi? Muru Abu Bakar, Abu Bakar menjadi imam. Masih bersikeras. Akhirnya apa? Karena desakan para istri, istrinya para nabi mengatakan jangan Abu Bakar, Umar saja. Akhirnya Nabi itu mengatakan inna kunna sawahibu Yusuf. Oh, ini Nabi agak marah. Nabi agak marah. Para istri Nabi menginginkan jangan Abu Bakar, menginginkan Umar saja yang jadi imam. Kata Nabi tidak, Abu Bakar yang jadi imam. Sampai-sampai karena istrinya itu apa? Mendesak terus sampai-sampai Nabi itu agak marah. Sampai-sampai mengatakan kalian semuanya itu sama persis dengan apa namanya teman-teman penggoda Nabi Yusuf, yaitu Imratul Aziz. Jadi Imratul Aziz itu kan punya teman-teman yang mana mereka itu kan mengejek, terus bagaimana ada majikan itu menggoda apa namanya budaknya atau pembantunya. Jadi karena apa namanya diejek, desakan daripada teman-teman Imratul Aziz, maka dibuatlah forum supaya mereka melihat Nabi Yusuf secara langsung. Yang akhirnya ketika melihat Nabi Yusuf, mereka itu terkagum-kagum. Artinya desakan istrinya Nabi Muhammad, ada Maimunah, ada Hafsah, ada Aisyah, yang mendesak Umar itu jadi imam, jangan Abu Bakar. Kata Nabi, kalian sama persis seperti apa teman-temannya Imratul Aziz yang mendesak untuk melihat Yusuf. Nah akhirnya karena ini perintah Nabi, akhirnya Abu Bakar yang jadi imam. Nah ketika Abu Bakar jadi imam, Abu Bakar mengimami para sahabat. Yang dikisahkan selama 3 hari itu Abu Bakar mengimami para sahabat. Nah suatu ketika Nabi Muhammad SAW sudah mulai agak ringan, ya jadi badannya itu tidak terlalu berat, Nabi itu bisa berjalan meskipun dipapah. Meskipun itu ketika Nabi berjalan itu apa namanya bersandar dengan tembok. Maka ketika Nabi itu agak ringan badannya, sakitnya agak mendingan, maka ketika itu Nabi Muhammad SAW pun berjalan menuju sholat jamaah. Meskipun kondisi pada waktu itu jalannya itu masih tertatih-tatih, Nabi itu belum bisa kuat untuk berdiri lama, jalan pun masih tertatih-tatih. Akhirnya apa? Ketika Abu Bakar mengimami, kemudian di situ apa namanya para sahabat ikut berjamaah dengan Abu Bakar, Nabi Muhammad keluar dari kamarnya untuk ikut sholat. Nah ketika Nabi Muhammad SAW keluar, kemudian Nabi Muhammad SAW itu berjalan di antara 2 budak sahabat, yaitu sahabat Ali radhiyallahu anhu dan juga sahabat Abbas. Kemudian Abu Bakar itu merasa ada yang datang, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, Abu Bakar masih jadi imam. Akhirnya Nabi Muhammad SAW ketika pas apa namanya di belakang Abu Bakar, kemudian Abu Bakar mundur. Ketika mundur, kemudian Nabi Muhammad SAW itu duduk di samping kirinya Abu Bakar, yang mana berarti di situ
Nabi menjadi imam, Abu Bakar menjadi makmumnya Nabi Muhammad SAW. Nabi ketika itu dalam posisi duduk, Abu Bakar berdiri, kemudian para sahabat juga berdiri di tengah-tengah sholat. Abu Bakar mundur, kemudian Nabi Muhammad SAW duduk di sampingnya, samping kirinya Abu Bakar. Nah ketika itu Nabi menjadi imam, Abu Bakar itu menjadi makmum, begitu juga para sahabat. Nah jadi posisinya Rasulullah SAW duduk, makmumnya berdiri. Karena pas datang itu pas waktu sholat. Akhirnya Abu Bakar itu menjadi mubaligh. Mubaligh itu bidan. Jadi ketika Nabi ruku, kemudian Abu Bakar yang mengeraskan suaranya, Allahu Akbar. Ketika Nabi tidak, kemudian Abu Bakar mengeraskan suaranya, Sami Allahu liman hamidah. Ketika Nabi sujud, kemudian Abu Bakar pun mengeraskan suaranya. Karena ketika itu suara Nabi itu sudah sudah titik. Fisiknya Nabi pun tidak kuat berdiri. Nah akhirnya sampai sana. Nah jadi hadis ini menunjukkan Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Ini menunjukkan keutamaan sahabat Abu Bakar. Dan sahabat Abu Bakar ini adalah afdhalun nasi ba'da Rasulullah SAW. Adalah manusia yang afdal, manusia yang mulia setelah Nabi Muhammad SAW. Dan beliaulah yang berhak menjadi khalifah yang pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Karena ketika Nabi wafat, urusan kaum muslimin itu harus ada yang mengurusi. Maka sahabat itu bermusyawarah, kemudian dipilihlah sahabat Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama menggantikan Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari hadis ini pula, ini sangat pentingnya sholat jamaah. Meskipun Nabi dalam kondisi yang demikian, tapi Nabi itu tetap berusaha untuk apa? Untuk bisa mengikuti sholat jamaah. Artinya apa? Artinya ini menunjukkan keutamaan yang luar biasa dari sholat berjamaah. Makanya sampai-sampai ada para ulama menyatakan bahwasanya sholat jamaah itu wajib hukumnya bagi laki-laki. Karena pentingnya sholat jamaah. Nabi saja ketika sakitnya kearingan sedikit berusaha untuk hadir mengikuti sholat jamaah. Dan berikutnya adalah tentang masalah hukum fikih. Jadi ketika ketika imam rawatib, jadi ada imam rawatib yang memang ditunjuk untuk menjadi imam. Kemudian imam rawatib ini berhalangan, maka harus ada badal. Jadi ada badal imam rawatib. Misalnya imam rawatib ada 2 dalam satu masjid. Nah maka ketika dua-duanya ini tidak bisa, maka harus ada yang menjadi badal. Dan badalnya ini yang ditunjuk, supaya apa? Supaya kegiatan sholat berjamaah itu senantiasa terjaga. Nah makanya Nabi Muhammad SAW ketika beliau tidak bisa mengimami, ini digantikan sahabat Abu Bakar yang menjadi badal imam sholat rawatib. Soalnya kenapa? Kalau Nabi tidak bisa,
kemudian tidak ada yang badani dan tidak ditunjuk langsung oleh Rasulullah, sahabat itu tidak ada yang berani maju. Sahabat itu tidak ada yang berani maju kecuali harus ada yang ditunjuk oleh Rasulullah. Maka inilah untuk menjaga ketertiban sholat berjamaah, maka ketika tidak adanya imam rawatib atau uzurnya imam rawatib tidak bisa mengimami, maka ditunjuklah badan. Untuk apa? Untuk kesempurnaan ya, atau untuk ketertiban sholat jamaah. Soalnya kalau imam rawatibnya misalnya tidak bisa hadir, kan nanti apa? Ini kumpullah siapa yang jadi imam. Nah, makanya ini dalam hukum fikih kalau ada imam rawatib ada yang namanya imam Nah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, di sini menunjukkan bagaimana sahabat Abu Bakar itu takutnya kepada Allah. Ketika baca Quran menangis, ketika sholat itu nangis. Nangisnya bukan karena apa? Karena takut kepada Allah, karena rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah gambaran orang-orang soleh yang terdahulu. Kemudian hadis yang selanjutnya. Hadis yang selanjutnya itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdurrahman bin Auf. Ini hadisnya agak panjang. Jadi suatu ketika Abdurrahman bin Auf, yang beliau itu kan orang kaya, ketika hijrah ke Madinah itu, ketika ditawarin harta, ditawari kebun, tidak mau, malah minta kepada sahabat Ansor, tunjukkan saya pasar. Maka sahabat Abdurrahman bin Auf ini termasuk para sahabat yang tergolong kaya. Suatu ketika beliau itu dalam keadaan puasa. Dalam keadaan puasa ada sahabat yang mengirimkan makanan, dan makanannya itu enak. Dan ketika mengirimkan makanan, sahabat Abdurrahman bin Auf, karena beliau itu kan termasuk orang muhajirin, orang yang hijrah ke kota Madinah, dia itu ketika didatangkan makanan yang enak itu, kemudian beliau itu teringat sahabatnya yang bernama Mus'ab bin Umair. Teringat kepada sahabatnya yang bernama Mus'ab bin Umair. Bagaimana ketika Mus'ab bin Umair itu meninggal di dalam perang Uhud. Kemudian ketika meninggal, badannya itu penuh luka. Kemudian dua tangannya terputus, kanan dan kirinya terputus. Kemudian di punggungnya ini, di dadanya ini ada tusukan tombak. Kemudian pakainya itu bertambal-tambal. Kemudian ketika meninggal, tidak ada kain kafan yang menutupinya, hanya selendang yang sudah rusak yang senantiasa dibawa, ditutupkan ke jasad beliau. Ketika yang ditutup kepalanya, kakinya kelihatan. Ketika kakinya yang ditutup, kepalanya kelihatan. Ini menunjukkan betapa sangat miskinnya sahabat Mus'ab bin Umair. Abdurrahman bin Auf ini ingat tentang sahabatnya Mus'ab bin Umair.
Dan Mus'ab bin Umair itu luar biasa di dalam menjaga keimanannya. Karena Mus'ab bin Umair itu dulu pemuda Mekah yang lahir di Mekah dan termasuk orang kaya. Bapak ibunya itu termasuk pemuka-pemuka orang Quraisy kaya. Sampai diceritakan itu Mus'ab bin Umair itu kalau pakai pakaian itu, kalau bahasa kita itu pakaiannya necis itu, yang pakaiannya serba baru, yang pakaiannya serba bagus, dan senantiasa itu memakai minyak wanginya yang mahal. Sampai-sampai diceritakan itu ya wanita-wanita, gadis-gadis Mekah itu jatuh cinta kepada Mus'ab bin Umair. Sampai-sampai ketika Mus'ab bin Umair itu mau datang, jarak berapa meter aja sudah tercium bau minyak wangi. Anak seorang kaya, pakainya bagus, dan juga termasuk pemuda idaman di kota Mekah. Tapi luar biasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan dia itu masuk Islam. Jadi suatu ketika di kota Mekah, pada awal-awal dakwahnya Nabi Muhammad SAW itu belum dakwah secara jahar, secara terang-terang. Nabi itu hanya bermajelis di rumah sahabat Arqam bin Abil Arqam yang tempatnya itu di Bukit Sofa. Jadi tempatnya Arqam atau dinamakan Darul Arqam itu tempatnya itu di Bukit Sofa yang jauh dari dan jauh dari orang-orang Quraisy. Tapi Mus'ab bin Umair ini datang kepada majelisnya Nabi. Ketika baru datang di majelisnya Nabi di Darul Arqam, itu sudah tersentuh hatinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yang akhirnya masuk Islam. Ketika masuk Islam itu menyembunyikan keislamannya, karena pada waktu itu ketika orang ketahuan masuk Islam, itu Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan yang lainnya itu akan menangkapnya. Dan yang paling ditakuti oleh Mus'ab bin Umair itu adalah ibunya sendiri. Jadi ibunya itu paling ditakuti oleh Mus'ab bin Umair. Akhirnya ketika kembali dari Arqam, ya kembali ke ibu, tidak menampakkan keislaman sampai akhirnya ketahuan Mus'ab bin Umair itu masuk Islam mengikuti ajarannya Muhammad. Nah, ketika ibunya mengetahui anaknya yang bernama Mus'ab bin Umair ini masuk Islam, ibunya hendak menampar. Ya, ketika mau menampar, ini luar biasa, tangan ibunya itu tidak bisa nempel. Akhirnya sahabat Mus'ab bin Umair itu dikurung di dalam rumah, tidak boleh keluar. Yang akhirnya ketika terdengar oleh sahabat Mus'ab bin Umair bahwasanya ada rombongan dari para sahabat yang hendak hijrah ke Habasyah. Akhirnya dengan sekuat pikiran beliau dan tenaga beliau itu izin kepada ibunya. Tidak boleh itu. Akhirnya dia bisa lolos, kabur dari rumah. Ya, kabur dari rumah untuk mempertahankan keislamannya, ikut hijrah ke Habasyah.
Nah sepulangnya dari Habasyah, beliau itu hidup dengan para sahabat, tidak berani pulang ke rumah. Yang akhirnya sahabat Mus'ab bin Umair ini diutus oleh Nabi ini sebelum hijrah. Diutus oleh Nabi untuk pergi ke Madinah mengajarkan ayat-ayat Al-Quran. Yang akhirnya ikut hijrah bersama Nabi, meninggalkan orang tuanya yang kaya, meninggalkan hartanya, tidak bawa apa-apa. Ya, anaknya orang kaya, anaknya saudagar, meninggalkan kekayaan, datang ke Madinah tidak bawa apa-apa, hanya pakaian saja. Nah, hidup di kota Madinah bersama sahabat Ansor dan juga sahabat Muhajirin. Nah, sahabat Abdurrahman itu teringat luar biasa bagaimana sahabat Mus'ab bin Umair, anaknya orang kaya, kemudian kalau pakai pakaian pun pakaian yang mahal dan pakaian yang bagus, kemudian pakai minyak wangi, sampai-sampai dikenal oleh pemuda-pemuda Mekah itu adalah orang yang paling bagus pakaiannya dan paling wangi minyak wangi. Datang ke kota Madinah hanya membawa pakaian untuk mempertahankan keimanan dan meninggal dalam keadaan pakaiannya itu bertambal dan hanya selendang yang digunakan untuk menutupi jasadnya, dan itu pun tidak cukup. Ketika ditutup kepalanya, kakinya kelihatan. Ketika ditutup kakinya, kepalanya kelihatan. Abdurrahman bin Auf menangis. Abdurrahman bin Auf itu menangis. Kemudian ketika Abdurrahman itu menangis, ada kata-kata yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf. U'tina minad dunya ma u'tina, qad khashina an takuna hasanatuna ujjilat lana. Kata Abdurrahman bin Auf, dulu sahabat Mus'ab bin Umair meninggalkan kemewahan, meninggalkan dunia untuk mempertahankan keimanan. Kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, sekarang kita mendapatkan dunia yang banyak, sekarang kita mendapatkan makanan yang enak, kita itu mendapatkan makanan dan harta yang banyak. Saya takut ketika kebaikan pahala ibadah kita Allah segerakan di dunia, sehingga kita tidak mendapatkan apa-apa ketika di akhirat. Kemudian sahabat Abdurrahman itu jadi takut kalau memang kenikmatan yang dia dapat sekarang ini itu balasan dari perbuatan baiknya yang disegerakan oleh Allah di dunia, kemudian kelak nanti di akhirat sudah tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian sahabat Abdurrahman bin Auf, karena sahabat ini kan luar biasa kaya, sahabat Abdurrahman bin Auf takut kalau kekayaannya yang dia dapat sekarang adalah balasan Allah yang Allah segerakan di dunia, dan dia takut kalau di akhirat sudah tidak mendapatkan apa-apa. Maka teringat sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, dari hadis ini para ulama itu menyampaikan seseorang itu harus senantiasa membaca bagaimana biografi atau sejarah orang-orang terdahulu di dalam menyikapi dunia. Jadi kita itu harus senantiasa membaca orang-orang soleh yang subur, orang-orang soleh yang mempertahankan keimanan, sehingga kita itu lebih semangat ibadahnya, lebih semangat ibadahnya.
Makanya para ulama itu mengatakan kalau di dalam urusan ketaatan, kalau di dalam urusan ibadah, lihatlah orang yang lebih dari kita. Oh, dia itu sholatnya luar biasa, bisa menjaga sholat jamaahnya. Itu yang kita lihat. Jika kita berusaha untuk apa? Untuk bisa mengikuti jejaknya. Oh, luar biasa, dia sholat tahajudnya. Sehingga apa, kita itu berusaha untuk mengikutinya. Oh, luar biasa, dia di dalam keteguhannya, di dalam mempertahankan keimanan. Jadi di dalam urusan ibadah, pandang yang lebih dari kita, lebih baik sholatnya, lebih baik ibadahnya, lebih baik sedekahnya. Lihat itu, jangan lihat yang di bawah kita. Oh, dia aja sholatnya bolong-bolong, mending saya. Meskipun sholatnya gak jamaah, yang penting saya sholat. Itu gak ada perubahan, Pak. Ya, kalau madepnya dalam ibadah yang lihatnya yang di bawah kita, itu tidak ada perubahan dalam ibadah kita. Oh, penting saya, meskipun saya itu tidak sholat jamaah, yang penting apa? Sholat daripada tetangga saya tidak pernah sholat. Jangan bandingin di dalam ibadah itu apa? Ya kepada yang lebih di bawah, nanti nggak ada perubahan. Nah, jadi pandanglah di dalam urusan ibadah, di dalam urusan taat kepada Allah, orang yang lebih dari kita, supaya kita itu ada usaha untuk bisa menyamainya atau bahkan bisa mengumpulnya. Maka kan ada cerita sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Abu Bakar dalam urusan sedekah. Ya, Abu Bakar mensedekahkan semuanya, Umar baru bisa separuhnya. Itu apa? Ini berlomba-lomba. Makanya sahabat Abdurrahman bin Auf ini luar biasa. Saya mendapatkan kenikmatan dari Allah. Ya, saya takut ketika kenikmatan ini adalah pahala saya yang disegerakan. Tetapi sahabat saya yang bernama Mus'ab bin Umair meninggalkan kekayaan, meninggalkan harta untuk mempertahankan keimanan, kelak nanti di akhirat akan mendapatkan kenikmatan. Takut. Nah, kemudian kalau di dalam urusan dunia baru pandang yang lebih bawah dari kita. Sehingga apa? Sehingga lebih bersyukur kepada Allah. Kalau dalam urusan dunia pandanglah yang lebih bawah dari kita. Ya, jangan sampai ketika urusan dunia memandangnya yang lebih dari kita. Kita pusing, Pak. Kalau misalnya kita itu baru punya sepeda motor, kemudian memandang tetangga kita yang punya mobil, kita itu akan sesepat, ya, tidak akan ada rasa syukurnya kepada Allah. Jadi pandanglah yang di bawah kita dalam urusan dunia, dan pandanglah orang yang lebih dari kita dalam urusan ibadah. Jangan dibalik. Kalau dibalik, kita itu tidak ada rasa syukur. Kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hadis ini juga menerangkan bahwasanya satu-satunya harta yang harus kita jaga, satu-satunya sesuatu yang berharga dalam hidup kita itu keimanan. Jadi ketika keimanan kita itu masih melekat di hati kita, pertahankan. Bagaimanapun caranya, sampai pun meninggalkan harta, sampai pun meninggalkan dunia kita, untuk mempertahankan keimanan kita harus melakukan. Ini Pak, iman itu mahal Pak. Ya, karena keimanan kita lah yang akan mengantarkan kita ke surganya. Makanya sahabat Mus'ab bin Umair itu demi mempertahankan keimanan sampai rela meninggalkan kekayaan.
Untuk apa? Untuk bisa menjaga keimanan. Itu saja bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah tetapkan keimanan kita, Allah jaga keimanan kita, dan mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang istiqomah. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.